Polri punya tugas berat memulihkan kepercayaan publik pasca rentetan kasus hingga yang terakhir. Irjen Teddy Minahasa, Jenderal Bintang 2 terjerat kasus narkoba. Presiden Joko Widodo tegas perintahkan Polri untuk berbenah. Lalu apa langkah konkretnya? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Menetapkan Pak WTM sebagai tersangka. Penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat. Pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Tanpa jeda, mulai kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, hingga kasus narkoba Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa. Citra Polri di masyarakat pun semakin tergerus. Presiden Jokowi memerintahkan Polri berbenah. Mulai dari mana? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Masih banyak. Arahan Irjen Teddy Minahasa itu berbalik 180 derajat. Teddy yang sering mengungkap kasus narkoba di Sumatera Barat jadi tersangka dugaan praktik jual beli barang bukti narkoba seberat 5 kg dalam kasus yang diusutnya dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Kita sudah gelar perkara yang dihadiri oleh Barreskrim Dir 4 Barreskrim Polri, Irwasda, Kadipropam dan Bitkum. Yang mana sudah menetapkan Pak WTM sebagai tersangka. Kasus bergulir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Irjen Teddy Minahasa dari jabatan Kapolda Sumatera Barat. Sementara Teddy melalui kuasa hukumnya membantah terlibat kasus narkoba. Kemudian si Linda itu menghubungi dia lagi untuk memberikan berbagai macam kebohongan lagi lah. Dia teringat bahwa ada barang yang disisihkan oleh Kapolres. Kemudian dia pertemukanlah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjebak si Linda. Tapi yang terjadi apa? Bukan menjebak, malah dilepasnya benda itu di Jakarta. Berapa hasil penjualan Teddy nggak tahu. Lihat juga nggak tahu, apalagi menerima. Dan saya harus percaya itu. Karena dia bersumpah dulu. Polda Metro Jaya tetapkan 11 tersangka. Selain Irjen Teddy Minahasa, ada 4 anggota Polri terseret. Mulai anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Kapolsek Kalibaru, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, anggota Polres Tanjung Priok, hingga mantan Kapolres Bukit Tinggi. Bertubi-tubi sebelum kasus Teddy sejak Juli, publik dikecewakan dengan kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Disusul tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Dari survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang dirilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik ke Kejaksaan Agung paling tinggi, 75%. Di bawahnya ada pengadilan, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Polri di paling akhir, 63%. Presiden Jokowi tegas perintahkan Polri serius membenahi kepercayaan publik yang bobrok pasca rentetan kasus. Kapolri pun berjanji membenahi total Polri. FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online bersihkan yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Yang sifatnya bisa
menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran. Tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Namun di tengah kekecewaan publik terhadap Polri, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia mengapresiasi ketegasan Kapolri bersih-bersih internal dan berkomitmen mereformasi Polri. Pada seluruh jajaran Polri ya. Artinya itu akan menjadi energi buat Kapolri ya. Untuk ke depan akan lebih tegas, kemudian terus melakukan berbagai upaya di dalam melakukan pembenahan dan perbaikan. Dengan adanya tadi komitmen Bapak Kapolri tadi yang siap akan melakukan reformasi, insya Allah Polri ke depan akan semakin baik. Pekerjaan rumah Polri setumpuk, tak mudah memperbaiki kepercayaan publik dan melepaskan citra buruk. Pembuktian reformasi internal Polri dan ketegasan Kapolri yang kini harus diawasi. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.